wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Fridia Syafira dengan NIM P20631125004. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi korporasi, komunikasi verbal dan nonverbal, komunikasi public speaking, serta teknik wawancara untuk memenuhi tugas pengganti mata kuliah komunikasi. Nah, sebelumnya apa sih komunikasi itu? Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima melalui suatu media dengan tujuan tertentu. Dalam komunikasi terdapat beberapa elemen penting, yaitu sumber atau pengirim pesan, pesan itu sendiri, saluran atau media, penerima, umpan balik, efek atau dampak, dan lingkungan yang memengaruhi komunikasi. Kalau salah satu elemen ini tidak berjalan dengan baik, maka pesan dapat disalahartikan. Karena itu, komunikasi bukan hanya soal berbicara, tapi juga bagaimana pesan dipahami dengan benar. Sekarang, kita masuk ke komunikasi korporasi. Komunikasi korporasi adalah seluruh aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Komunikasi ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu komunikasi internal seperti komunikasi antara manajemen dan karyawan. Yang kedua, komunikasi eksternal seperti komunikasi dengan pelanggan, media, dan masyarakat. Contoh saluran komunikasi korporasi ada rapat atau tatap muka, email resmi, presentasi, website perusahaan, dan konferensi pers. Tujuan utamanya adalah untuk membangun citra perusahaan, menjaga reputasi, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan membangun hubungan dengan stakeholder. Tanpa komunikasi yang baik, perusahaan bisa kehilangan kepercayaan publik. Selanjutnya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi tidak hanya tentang kata-kata. Ada dua jenis komunikasi utama, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam komunikasi verbal, ada bahasa yang berfungsi untuk menyampaikan informasi, mengekspresikan emosi, membentuk identitas, dan membangun hubungan sosial. Kemudian ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi tanpa kata-kata. Contohnya, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, postur tubuh, dan intonasi suara. Menariknya, seringkali pesan nonverbal justru lebih kuat daripada kata-kata. Misalnya, seseorang berkata, "Saya baik-baik saja," tapi wajahnya terlihat sedih, maka pesan nonverbalnya lebih dipercaya. Karena itu, komunikasi yang efektif harus menggabungkan antara komunikasi verbal dan nonverbal secara selaras. Selanjutnya ada public speaking. Public speaking merupakan seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan sebuah pesan secara efektif. Banyak orang merasa gugup saat berbicara di depan publik. Gejalanya bisa seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, suara bergetar, atau bahkan lupa materi. Tapi, ini semua adalah hal yang normal. Beberapa teknik dasar public speaking yang bisa kita terapkan adalah analisis audiens, yaitu memahami siapa yang akan mendengarkan, kemudian struktur yang jelas, tersusun dari pembuka, isi, dan penutup. Ketiga, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, kemudian memperhatikan bahasa tubuh dan kontak mata, yang terakhir mengelola waktu dengan baik. Tujuan public speaking bisa bermacam-macam, di antaranya untuk menginformasikan, mempersuasi, menginspirasi, dan mengedukasi. Yang paling penting adalah percaya diri dan jujur dalam menyampaikan sebuah pesan. Selanjutnya adalah teknik wawancara. Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk menggali informasi secara terstruktur. Ada beberapa jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara panel. Agar wawancara efektif, tentunya perlu persiapan, di antaranya menentukan tujuan, melakukan riset narasumber, menyiapkan pertanyaan, dan menyiapkan logistik. Dalam wawancara, penting untuk menggunakan pertanyaan terbuka, mendengarkan secara aktif, tidak memotong pembicaraan, dan menunjukkan empati. Terutama dalam konteks asuhan gizi atau pelayanan pasien, komunikasi harus dilakukan dengan penuh perhatian dan menghargai kondisi pasien.
Karena wawancara bukan hanya menggali data, tapi juga membangun sebuah kepercayaan. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi adalah fondasi utama dalam dunia profesional, baik dalam perusahaan, saat presentasi, maupun dalam wawancara. Komunikasi yang efektif membutuhkan kejelasan pesan, bahasa yang tepat, bahasa tubuh yang mendukung, kemampuan mendengar, etika, dan empati. Karena pada akhirnya, komunikasi bukan hanya soal berbicara, tetapi tentang membangun hubungan. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.